Nah, kita ini sering berpikir ngatur Tuhan. Nah, Indonesia negara yang mayoritas Muslim, terus Islam Indonesia kudu dadi sampling Islam seluruh apa? Dunia. Ya ora usah sombong ngono, ya keben mayoritas juga wonge kakean ngono ae, ora perlu GR jadi sampling percontohan Islam internasional, ora perlu ngono. Lah misale terus dadi contoh misalnya nang Masjid Haram niru Jumatan ning Indonesia berangkat mbek do rokokan. Bariku teke diusep-usep nang pojok pager. Lah misalnya wong Mekah terus do ngono kabeh karena mencontoh Islam Indonesia. Kacau gak? Ora usah GR ngono, biasa wae. Napa? Biasa wae. Terus misalnya mencontoh Islam Indonesia, nak ziarah Wali Songo terus tahlilan nunggu nganti setengah jam. Lah terus raudhah dikepung ngono rak macet Mekah Madinah. Mergo agar ziarah Nabi terus lungguh apa? Sak jam. Nah ning wali sak jam, ning Nabi 2 jam lah kira-kira gitu. Ya malah nganyak Kanjeng Nabi tuh. Nabi sekaruan afdhalul khalqi mbok dongakno wa maghfir lahu warhamhu. Niku malaikat sak langit misah. Yang Nabi kok dongakno di sepuro. Kowe tapi ya butuh sepuro kan. Enggak boleh doakan Nabi gitu, enggak boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, enggak boleh pakai ighfir lahu. Masalahnya tahlilan apa alam donga iku terus kamu gunakan. Misalnya terjadi percontohan Islam dunia terus Nabi kapundhut ditalkin, nak ditakoki waman rebuka piye. Terus Nabi warai waman nabiyuka. Mesti Nabi yo pro, aku Nabi coba takoki. Jadi kita ini sering kumo luhur karena kita mayoritas terus jadi percontohan Ora usah ngono. Paham ya napa? Ndak usah ngono, mayoritas sae tapi ora usah GR jadi apa? Percontohan internasional. Mungkin kalau masalah Islam damai ya bagus, tapi itu kan tidak hanya Indonesia. Di mana-mana yang Islam damai juga banyak dan yang tukaran juga banyak. Toh yang tukaran nggak pernah maklumatkan diri ini percontohan janda. Ya biasa saja. Saya ulang lagi ya. Maka menurut saya nggak akan benar pendapat Khawarij atau pendapat Islam yang keras bahwa orang dosa besar itu keluar dari Islam. Karena ketika Allah mengatakan kemudian aku pilihkan kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih, itu diantara yang pertama adalah meskipun mereka sebagian tetap zalim. Artinya tetap zalim itu tidak menjadi dia keluar dari status Islam. Paham ya? Sekarang saya tanya, yang dikatakan warga Indonesia itu siapa? Ya siapapun yang bergeografis di Indonesia, lahir sebagai akte Indonesia, ya orang Indonesia. Kemudian ada yang penjahat, ada yang maling, kita penjara. Apa dia keluar dari kebangsaan Indonesia? Enggak kan? Sama ketika orang Islam menjadi zina dan fasik koruptor, keluar dari Islam enggak? Enggak. Karena Allah tetap bilang famin. Apa? Famin. Jelas ya? Wes kayak ngarah Khawarij. Kenapa? Kalau Khawarij cara berpikir itu ekstrim. Setiap dosa besar itu mengeluarkan orang dari status Islam. Oh, itu bahaya sekali. Karena nanti kalau itu iya, kita akan kehilangan banyak orang nopo Islam. Makanya Nabi nanti ngendikan, saya berharap yang nanti masuk surga dari umatku itu separuh, 2/3. Itu kata ulama-ulama. Kalau kita pakai mazhab Khawarij, orang Islam itu tidak sampai 1/3. Karena banyak yang keluar dari Islam. Duwe keris gak Islam, duwe akeh ra Islam, nglakoni jimat gak Islam, nyekel patok gak Islam, dosa gede gak Islam, korupsi gak Islam. Terlalu banyak yang kita usir dari Islam. Lalu kita ngusir atas nama apa? Coba. Kalau atas nama Tuhan, kamu tidak Tuhan. Atas nama wakil Tuhan, Tuhan tidak pernah mewakilkan ke Anda. Orang-orang mandate. Yang kita tahu dari Quran ya ayat ini, tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih. Dan orang yang saya pilih itu faminhum zalimul li nafsi. Dan sebagian dari itu adalah orang zalim, dan itu jelas bagian dari itu. Artinya keluar apa masuk? Keluar apa masuk? Masuk. Meskipun ya yang zalim tetap berstatus zalim, kayak warga Indonesia, ini semua warga Indonesia. Paham ya? Yang maling ya tetap warga Indonesia, meskipun ya tetap maling. Jelas ya? Betul antara gitu. Makanya ahli sunnah itu pendapatnya falam nukafir mu'minan bil wisri, kita tidak akan mengkafirkan orang mukmin hanya karena melakukan dosa. Kenapa ya? Karena Allah bilang faminhum setengah sangking itu masuk bagian, dan itu luar biasanya Allah disebut istofaina, tetap orang-orang pilihan.
Maka ini penting saya utarakan supaya kita ini tidak sok-sokan. Terus yang zalimul li nafsi pun potensi dimaafkan sama Allah. Asal dia tobat, dan tobat itu sama Allah nggak ada batasnya. Malam yuhur kiri sampai apa? Nafas apa? Terakhir. Dan kadang orang itu sebetulnya nggak niat tobat, cuma ada perilaku tertentu sehingga dadian Allah itu simpati. Itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah. Makanya kata ulama-ulama itu, istighfar itu tidak syarat diampuni. Yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah. Istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu. Tapi bisa saja orang tanpa istighfar tapi diampuni Allah. Misalnya Allah dawuh, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu bukan liman yastaghfir tapi liman yasha. Contoh masyhur kan, kamu pernah dengar kan, ada orang nakal itu, mumisah itu ya kira-kira lonte atau apalah. Dia datang pulang ketika melihat anjing ngeleti pasir, dia berpikir ini kehausan kayak saya. Kemudian dia turun ke sungai memberi minum anjing itu, kemudian Allah memaafkan dia karena itu. Pas itu di semua hadis riwayatnya dia tidak pernah istighfar. Terlalu punya perilaku yang menjadikan dia diampun. Banyak enggak seperti itu? Banyak, makanya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi makanya sampean jangan putus asa. Makanya keliru sekali kalau kita bilang diampuni Allah nunggu istighfar. Enggak. Tentu istighfar penting, kita sepakat. Istighfar itu penting, kita sepakat. Tapi itu tidak satu cara-caranya Allah untuk orang bisa diampuni. Nabi misalnya ngendikan ana wa kafilul yatim kahateni fil jannah. Coba. Orang sering istighfar sama kafilul yatim, kira-kira surganya cepat mana? Cepat kafilul yatim meskipun enggak istighfar. Kalau istighfar terus tapi medit ra karuan. Tak jamin pun rokok alamatnya medit jelas nen rokok aku roh. Wis jelas. Al-bakhil itu qaribun minan nar, jelas alamatnya deket-deket situ lah, paham ya? Wis jelas as-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, baitun minan nar. Nah al-bakhil apa? Baitun minallah, baitun minal jannah, qaribun minan nar. Jadi yang medit itu ya deket-deket situ, alamatnya sudah jelas deket-deket neraka. Ana wa kafilul yatim kahataini fil. Berapa? Apa semua yang dimaafkan Allah Nabi nyebut syaratnya istighfar? Kebanyakan malah enggak. Orang alim misalnya. Makanya orang alim kalau jarang istighfar kamu enggak usah iri. Orang alim itu mulang tok, itu langit bumi mintakan ampun. Wa innal alima la astaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al khitan fil bahr. Orang alim itu otomatis dimintakan maaf oleh langit dan bumi sampai iwak ning laut. Mengapa jendur aku sebab jangan istighfar? Aku sing istighfar isa akeh sembrono. Langit bumi no. Mulane kula nu jarang istighfar bukan karena saya sombong, memanfaatkan istighfar mereka no. Dan saya yakin itu lebih mandi timbang istighfar saya. Ngon koman fis samawati nglebokno Jibril, Mikail. Orang-orang keren no, makhluk-makhluk no, keren. Saya baru cari hadis yang wa innal muta'allim sing ijek belajar tapi belum ketemu. Nanti kalau ketemu tak kasih tahu apa? Karena hadisnya yang saya baca masih wa innal alim apa? Orang alim, jadi agak ketat. Nah, nanti kalau sudah ketemu wa innal muta'allima. Nanti dicari. Tapi pasti palsu kalau ada itu. Karena semua tagnya itu apa? Alim. Atau ya kamu alim dibanding yang di bawahnya, ya semoga itu masuk apa? Jadi dibanding orang Papua kan harus alim. Saya ulang lagi ya, ini penting sekali. Jadi latihlah jangan punya gerakan takfiri orang lain dianggap kafir, orang lain dianggap kafir, karena Allah tidak pernah mengusir hambanya. Meskipun apapun salah najiyah, kata Allah tetap faminhum. Apa? Faminhum. Hum itu rujuknya ke yang depan. Jadi termasuk orang-orang yang saya pilih adalah faminhum zalimul li nafsi. Tetap dia di arena itu. Nisbatnya Islam ya tetap di area Islam itu. Meskipun yang ya kayak warga Indonesia, coba. Warga Indonesia itu siapa? Yang terlahir di Indonesia dan berKTP kartu keluarga Indonesia sudah. Nanti tentu yang bajingan tetap bajingan, yang koruptor tetap koruptor. Tapi menjadi warga Indonesia terus keluar dari warga Indonesia, tetap warga Indonesia. Kira-kira seperti itulah analoginya. Tetap istofaina, tapi tetap berstatus faminhum dalim. Tapi rujuknya kan tetap faminhum ikut setengah saking alladzina tofaina. Mulane ngaji sing tenanan, kowe ora usah anut khawarit. Khawarit itu apa? Ngamukan. Jadi sidik wong liya salah itu apa-apaan. Loh saya juga mangkel be wong dolim. Semua orang soleh mangkel be wong dolim. Tapi ya dihukum saja. Misalnya dalam Islam ada kisos, ada had, ada hadul qadzab, hadus sariko. Ya hukuman ya hukuman saja. Tapi hukuman itu tidak bisa menghilangkan status. Ya sama seperti manusia tetap manusia. Meskipun apapun dia ya manusia. Ya tadi misalnya manusia itu siapa? Ya manusia itu ya manusia. Terus kamu bikin orang yang standar ideal manusia adalah yang berperilaku baik, yang nggak pernah salah.
Kemudian kalau Zaid itu maling berarti tidak manusia. Terus Mbak Rani apa? Ketek. Tidak bisa, makanya kembali lagi dinul aja. Kamu bikin definisi manusia itu tidak usah seangkuh itu. Manusia seperti ini manusia ya sudah, maling ya manusia, orang soleh ya manusia, orang sedengan ya manusia. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin penis itu lelaki, titik sudah. Sehingga nanti warisannya ya dia lelaki. Sholatnya dia bergaya. Kamu tidak usah bilang gini, lelaki adalah yang cakap memimpin, yang maco, yang kuat. Jika kalau tidak seperti itu namanya perempuan. Terus kamu membolehkan yang seperti ini jadi makmumnya perempuan, imamnya perempuan sing maco. Kacau enggak kalau agama nuruti logika-logika itu? Enggak, jawab aja. Kacau. Lalu lucunya sekarang banyak kecerdasan yang mengarah ke sana. Makanya agama ini jadi kacau karena sudah ada dinul ajais. Agama ini agama ummi. Ya, agama ini agama ummi. Kata Allah, huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Ummiyin itu lugu-lugu itu polos. Jadi kalau orang polos misalnya gini, ini apa? Kira-kira kalau jawab orang polos ini, jam. Bagus kan jawab jam. Jam untuk apa? Penunjuk waktu, ya sudah seperti itu. Tapi kalau orang engkek, ini itu apa jam? Itu barang murahan. Bulat kan oleh jawab. Orang numpak mobil carry itu apa? Itu black melaku. Yang mobil itu Alphard. Jadi kacau. Enggak boleh agama dibawa ke sana. Apa? Agama di sana dibawa ke sana. Nah itu mazhabnya ahli sunnah wal jamaah. Ketika Rasulullah ngendikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, ora kok diarti ini ora iman. Sehingga yang menyala itu tidak iman, tidak seperti itu cara mengartikan ahli sunnah wal jamaah. Karena status itu tidak pernah hilang. Yang hilang hanya kesempurnaannya. Paham ya? Kesempurnaan kita jadi manusia hilang karena kita maling, karena jadi koruptor, tapi tetap kita manusia. Kesempurnaan kita sebagai orang mukmin hilang kalau kita fasik, tapi kita tetap mukmin. Paham ya? Makanya setiap hadis gitu kata ahli sunnah la yu'minu imanan kamilan. Wis dong ya. Dong. Ya terus alhamdulillah subhanallah. Ya doa alim mas malam 22. Malam Lailatul. Aku kadang yang melok goblok aduh. Saya tuh sering dididik sama bapak saya, sekumpul wong akeh kudu melok goblok guys. Makanya bapak itu kalau ada orang pidato, bapak kan juga enggak suka pidato juga, tapi ya kerso kadang-kadang, saya pun kadang-kadang kerso. Asal sing ngutus pernah guru, pernah sepuh kadang kerso. Nah, bapak nak pengajian diomongin balik dari bapak, malah bingung. Ngomong apa wae. Coba kita dengan PD-nya bilang Lailatul Qadar itu 21 sampai berapa? 29. Lailatul Qadar. Warna iki malam Lailatul Qadar. Lalu Lailatul Qadar keren tuh karena apa? Karena nuzulul Quran. Lalu nuzulul Quran tanggal 17. Lalu Lailatul Qadar tanggal berapa? Oh, ada nih. Alhamdulillah. Tapi ini jangan jadi keiskalan yang masih itu sudah difitnah itu. Coro Gus Bak, ya coro Gus Bak, coro Quran ngawur itu. Sembrono. Memang aku tidak pendapat tentang Quran dan ayatnya seperti itu. Maka yang benar Lailatul Qadar itu kata ulama-ulama dulu, orang yang beramal soleh ya itu sudah anggap saja dapat Lailatul Qadar. Ora usah ndelok esuk-esuk ndelok srengenge blerengen ta ora. Ora blerengen berarti untuk Lailatul Qadar. Jan mendung kan blereng piye. Terus bengi angite sayup-sayup. Anggere dini hari ya sayup-sayup blok-blok aneh-aneh wae. Lah nek pikir segoyo ora berarti wong laut gak tarah untuk Lailatul Qadar. Ke segoro kidul angine bianter. Lah nek ning Dieng ya mesti sayup. Mau angin dok gunung wis kesel tadi harus sayup-sayup. Gawe ukuran ojo ngono, gawe ukuran ngono rak wong Dieng luwih ngrasa entuk Lailatul Qadar timbang wong Segoro Kidul. Segoro Kidul angine apa? Buanter. Padahal alamate piye? Sayup-sayup. Mana-mana. Mesti alamat ngono iku ora ngono, maksudnya ayat iku Kanjeng Nabi mbadhawuh ngono, maksudnya ora ngono. Wes dong ya. Ayo Lailatul Qadar tanggal aku seneng wong bodho. Kowe enak urip wis happy no? Happy. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kejati dirian itu tidak bisa hilang dengan standar keidealan. Yang hilang itu standar apa? Keidealan. Misalnya kita maling ya eman lah sebagai orang mukmin kok maling. Warga Indonesia kok kriminal tuh eman, tapi dia tetap orang Indonesia. Orang Islam tetap Islam meskipun dia fasik. Sebab itu Allah ngendikan faminhum zalimul linafsi. Sebagian dari orang yang saya pilih dia adalah orang dolim. Ya dolim saja. Jangan kamu katakan kafir ya dolim saja. Dolim kira-kira maknanya kurang ajar,
kacau kriminal, tapi kan tetap dia orang Indonesia. Paham ya? Ya tetap dia orang Islam, tapi Islam yang dolim. Ya seperti saya sering cerita. Saya pernah ketemu orang alim melaku di Tuban. Iku pilih tanggamu, wong Islam kok doku, wong Islam kok doku umat Islam kok do mabuk. Ya tentu oknum ya. Tapi jari orang alim tadi, itu orang umat Islamku, Islam sing kumat. Jadi orang Islam itu hanya dua, umat Islam sama Islam yang kumat. Jadi kalau pas fasik ya Islam kumat. Kalau pas waras umat Islam. Ya sudah itu bolak-balik. Ya, jadi umat Islam. Jadi kalau di Jogja atau di Jakarta ada orang mabuk, itu berarti Islam sang kumat. Kalau pas ngaji umat Islam. Tapi kadang orang yang sama ya kadang umat Islam, kadang Islam yang kumat. Ya sudah seperti itu. Dan nanti pas diambil Allah ya tetap statusnya dua tadi. Umat Islam dan Islam yang kumat. Jadi jelas ya. Jadi jelas sekali makanya orang Khawarij itu kata Rasulullah syarrul khalqi wal khaliqa. Ela-ela makhluk itu orang Khawarij karena dia menghilangkan status kejati dirian. Itu bahaya bagi kelangsungan negara maupun agama. Jadi misalnya kalau orang nyuwun sewu misalnya ada orang kriminal di Indonesia terus dianggap gak warga Indonesia terus mau dibuang kemana? Coba sama kalau semua orang Islam yang salah dianggap kafir terus lalu mau kamu buang kemana? Padahal dengan kamu katakan kafir artinya dia sudah tidak wajib sholat. Orang kafir tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Apa tidak lebih ngeri? Karena dia tidak berkewajiban melakukan ibadah-ibadah Islam. Berarti Anda lebih ridho dunia ini rusak. Beliau misalnya Zaid karena megang patok kuburan atau melakukan dosa besar kamu katakan kafir. Setelah kafir dia wajib sholat tidak? Tidak kan? Wajib puasa tidak? Berarti kan malah jurah-jurah. Karena mendorong orang keluar dari ring permainan kesalehan. Tapi kalau kita katakan Islam, kemudian kita bina. Kan ini jadinya aset. Dengan kamu katakan Islam artinya menjadi aset kan? Bandingkan kalau kamu katakan keluar. Paham ya? Makanya Nabi ngendikan ala-ala umatku itu apa? Khawarij. Karena ini bahaya. Negara juga gitu. Andai kan kita berpikir ekstrim, yang melanggar negara tidak warga Indonesia. Yang demo tidak warga Indonesia. Sing beda pendapat dengan pemerintah enggak warga Indonesia, negara ini habis. Kehilangan 50% warga Indonesia. Ya biasa saja, yang salah ya salah, tapi tetap warga Indonesia. Kalau secara aturan hukum harus dihukum ya dihukum. Asal objektif, asal adil. Kayak misalnya santri saya, yang santrinya Gus Bak itu siapa? Ya pokoknya sing ngaji. Kamu enggak usah pakai definisi ideal, sing ngaji, sing paham, sing ora ngantuk, sing pinter. Yo ngiyai dul kok. Mana. Dadi nek sing bener piye? Sing santri Gus Bak piye? Ya sing ngaji. Lah sing piye? Ya pokoke anggere sing teko ngowah-ngowah ya wis melok mlebu. Ora paham yo ngaji, paham yo ngaji. Wong didelok kolange itu pokoke anggere sing teko ngono. Malaikat yo ora niteni sitok-sitok iki paham ta ora iki.